Om Swastiastu. Puji dan syukur saya panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan izin beliau, pada hari ini saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak dosen penguji 1, Bapak dosen penguji 2, dan juga Bapak dosen pembimbing di mana yang telah selalu membimbing saya selama proses pembuatan proposal ini sampai dengan selesai. Baiklah, pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Daya Tanggap dan Empati terhadap Kepuasan Anggota pada Koperasi Pandai Sari Rejeki. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, koperasi adalah suatu badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang dengan tujuan dan visi misi yang sama, di mana tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk mensejahterakan anggotanya sendiri. Koperasi juga memiliki semboyan, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Adapun latar belakang dari proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1999, yaitu tentang perlindungan konsumen, di mana pada pasal 4-nya yang diantaranya yang berbunyi hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak atas kenyamanan dan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, di mana dalam hal ini hak untuk anggota atau atas anggota mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Adapun identifikasi dari masalah proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, adanya persaingan antar koperasi yang semakin kompetitif, adanya penurunan tingkat partisipasi anggota, transaksi pinjaman koperasi yang dibilang masih cukup rendah, kualitas pelayanan koperasi simpan pinjam yang masih perlu ditingkatkan, loyalitas karyawan koperasi yang masih perlu ditingkatkan, belum maksimalnya pengembangan dan pemanfaatan terhadap teknologi yang dimiliki, belum tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, dan yang terakhir, kurang ketatnya pengawasan di dalam pelaksanaan tugas-tugas kerja dari koperasi itu sendiri. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini, yaitu apakah daya tanggap berpengaruh terhadap kepuasan anggota, apakah empati berpengaruh terhadap kepuasan anggota pada koperasi Pandai Sari Rejeki. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan anggota pada koperasi Pandai Sari Rejeki, untuk menganalisis pengaruh empati terhadap kepuasan anggota koperasi Pandai Sari Rejeki. Sedangkan manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dengan memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh koperasi, serta dapat dijadikan dasar atau referensi penelitian lebih lanjut mengenai kualitas pelayanan. Sedangkan manfaat praktis penelitian dari proposal penelitian ini bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan keilmuan terutama mengenai kualitas pelayanan. Sedangkan bagi koperasi sendiri, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun diskusi mengenai strategi peningkatan kualitas pelayanan pada koperasi Pandai Sari Rejeki itu sendiri. Sedangkan bagi kampus diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan dalam rangka mendokumentasikan dan menginformasikan hasil penelitian pada Universitas Ngurah Rai sendiri.
Pada bab 2 tinjauan pustaka mengenai pengertian daya tanggap. Menurut Ciptono, daya tanggap merupakan suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan. Sedangkan menurut Parasuratman menjelaskan bahwa daya tanggap memerlukan adanya penjelasan yang bijaksana, mendetail, membina, mengarahkan, dan membujuk agar menyikapi segala bentuk-bentuk prosedur dan mekanisme kerja yang berlaku dalam situasi atau suatu organisasi. Adapun indikator daya tanggap menurut J. Sutanto yaitu kemampuan perusahaan untuk cepat tanggap dan di dalam menghadapi masalah yang timbul, kemampuan perusahaan cepat tanggap terhadap keluhan yang disampaikan oleh pelanggan. Sedangkan pengertian empati menurut Parasuratman, empati merupakan pemberian perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Sedangkan menurut Ciptono menjelaskan bahwa perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi empati menurut Hofman yaitu yang pertama sosialisasi, yang kedua mood and feeling, yang ketiga proses belajar dan identifikasi, yang keempat situasi dan tempat, yang kelima komunikasi dan bahasa, dan yang terakhir pengasuhan. Sedangkan pengertian kepuasan menurut Sutanto yaitu di mana perasaan konsumen akan rasa kenikmatan atau kekecewaan yang terhadap nilai evaluasi atas ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan yang sebelumnya dengan kinerja produk yang dirasakan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut Mardiatmo yaitu yang pertama kualitas produk, yang kedua harga, yang ketiga kualitas pelayanan, yang keempat faktor emosional, dan yang terakhir adanya faktor kemudahan. Sedangkan menurut Kotler, ciri-ciri pelanggan yang merasa puas adalah yaitu pelanggan akan loyal terhadap produk dari perusahaan itu sendiri, yang kedua adanya komunikasi, yang ketiga perusahaan akan selalu menjadi pertimbangan utama atas pilihan dari konsumen atau pelanggan itu sendiri. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Pada metode penelitian ini atau desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan lokasi dan objek penelitian, lokasinya yaitu Koperasi Pandai Sari Rejeki itu sendiri, dan untuk objek penelitiannya adalah anggota dari Koperasi Pandai Sari Rejeki. Sementara untuk identifikasi variabelnya, variabel X1-nya adalah daya tanggap, untuk variabel X2-nya adalah empati, untuk variabel untuk variabel Y-nya adalah kepuasan anggota. Adapun dalam penelitian ini populasi dari penelitian ini adalah seluruh dari anggota Koperasi Pandai Sari Rejeki itu sendiri. Sedangkan untuk sampel dari penelitian ini adalah sebagian atau anggota Koperasi Pandai Sari Rejeki yang dipilih secara acak yang datang bertransaksi ke Koperasi Pandai Sari Rejeki itu sendiri. Sementara untuk jenis datanya dibagi menjadi dua, jenis data berdasarkan sumber dan jenis data berdasarkan sifatnya. Untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama menggunakan teknik observasi atau pendekatan observasi. Yang kedua menggunakan teknik wawancara dan kuesioner, di mana kuesioner dalam hal ini pemberian angket berupa angket yang diberikan kepada anggota yang datang bertransaksi ke Koperasi Pandai Sari Rejeki. Sementara untuk teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu menggunakan studi pustaka. Metode penelitian ini juga melakukan uji terhadap instrumen penelitian.
yaitu uji validitas, di mana uji validitas untuk menguji valid atau tidak validnya suatu instrumen penelitian itu sendiri, dan uji reliabilitas untuk menguji reliable atau tidaknya suatu instrumen penelitian. Sedangkan untuk metode teknik analisis datanya, yaitu yang pertama uji normalitas, normalitas terhadap instrumen penelitian, uji regresi berganda, di mana untuk mengetahui pengaruh antara variabel X1, X2 terhadap variabel Y, dan juga uji korelasi, di mana untuk mengetahui hubungan atau keeratan hubungan antara variabel X1, X2 dan Y. Sedangkan untuk jadwal penelitian proposal ini dilakukan menyesuaikan dengan jam buka kantor Koperasi Pandai Sari Rejeki itu sendiri, yaitu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 sore. Dimana untuk hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12. Sedangkan untuk sistematika penulisan proposal penelitian ini merujuk atau mengikuti prosedur atau acuan yang telah diberikan oleh Universitas Ngurah Rai sendiri. Baiklah, demikian presentasi proposal penelitian saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi.